Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang bersama-sama hadir dalam Tatap Maya malam ini, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk bersama-sama pada kegiatan malam hari ini. Saya mohon maaf, seharusnya kegiatan ini kita laksanakan pada jam dinas dan dalam tatap muka secara langsung, tetapi memang karena suatu kondisi di mana sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya ternyata ada kendala, sehingga terpaksa saya mengambil inisiatif untuk melakukan aksi nyata sebagai bagian daripada tugas saya sebagai guru penggerak di malam hari. Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan di sini bahwasanya untuk kegiatan ini dilakukan melalui aktivitas tatap maya, dan saya lakukan perekaman layar, dan untuk selanjutnya saya mohon izin rekaman layar ini nantinya akan dibagikan ke dalam YouTube, platform YouTube dan platform Merdeka Mengajar sebagai bagian daripada aksi nyata yang saya lakukan. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir bersama-sama pada tatap maya ini, pada kesempatan ini tujuan dari kegiatan ini ialah berbagi pengalaman saya sebagai calon guru penggerak, khususnya tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu bagaimana kita membangun budaya positif itu di sekolah kita dari hal-hal yang kecil, dari kebiasaan-kebiasaan kecil sehingga menjadi sebuah gerakan, dan gerakan itu kemudian menjadi sebuah gerakan bersama. Jadi Bapak dan Ibu mungkin nanti berkesempatan bergabung sebagai calon guru penggerak untuk angkatan-angkatan selanjutnya pun tentunya akan melakukan hal yang sama. Jadi ini adalah bagian daripada kegiatan yang kita lakukan. Baik Bapak dan Ibu, saya izin untuk share screen ya. Izin untuk share screen mengenai paparan budaya positif. Bapak dan Ibu sekalian, apakah screen yang saya tampilkan itu terlihat jelas? Jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi di modul 1.4, jadi yang sedang saya lakukan ini ialah aksi nyata pada modul 1.4, di mana modul 1.4 itu berkaitan dengan budaya positif. Yang tujuannya adalah bagaimana saya berbagi, sharing pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada tujuan begitu ya. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah kita saling berbagi satu sama lain dengan tujuan untuk memajukan pendidikan kita begitu ya Bapak Ibu, terutama di satuan pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita lihat konsep utama dari modul budaya positif. Yang pertama ialah tentang perubahan sebagai sebuah paradigma dalam belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, barangkali beberapa di antaranya sudah ikut pada kegiatan Loka Karya 2 kemarin, yaitu
tentang bagaimana kebutuhan dasar manusia dan disiplin positif. Jadi ini adalah bagian daripada keberlanjutan kegiatan tersebut. Bapak dan Ibu lihat pada slide selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru itu ialah pembelajaran yang memfokuskan murid sebagai pusat dalam pembelajaran dengan prinsip diferensiasi sesuai kebutuhan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pembelajaran di era sekarang itu dikatakan dengan pembelajaran yang berpusat kepada murid, student centered learning. Kenapa dikatakan berpusat pada murid? Kita mengingat bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara bahkan menggunakan istilah yang cukup kuat begitu, dikatakan bahwasanya pendidikan yang berhamba kepada murid. Artinya murid bukan hanya sekedar subjek ya, bukan sekedar objek dari pembelajaran, tetapi murid adalah subjek. Mereka adalah pelaku utama di dalam pembelajaran itu sendiri. Bapak dan Ibu, tentu kita di dalam melakukan pembelajaran itu mengalami atau menghadapi murid dengan berbagai macam karakter. Murid tidak bisa kita samakan antara yang satu dengan yang lain. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Karena hakikatnya setiap manusia termasuk murid itu terlahir dengan kodrat yang belum tentu sama, bahkan cenderung berbeda-beda. Di mana setiap kita terlahir membawa dua kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena murid itu berbeda, maka prinsip pembelajaran itu adalah bagaimana kita mewujudkan sebuah pembelajaran yang mampu mengakomodir semua kepentingan murid. Bagaimana di dalam kelas kita seluruh anak dengan berbagai macam perilaku, dengan berbagai macam latar belakang itu bisa ikut ambil bagian dalam proses pembelajaran. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan berdiferensiasi. Karena sejatinya setiap murid itu berbeda. Diferensiasi itu berasal dari bahasa Inggris, different, artinya berbeda. Sehingga pembelajaran yang berdiferensiasi dimaksudkan pembelajaran yang berbeda-beda. Setidak-tidaknya pasti mereka memiliki perbedaan dalam gaya belajar. Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 gaya belajar anak yang secara umum gitu ya. Pertama ada anak auditori, yang dimana anak-anak auditori ini lebih senang mendengar. Biasanya mereka senang belajar melalui nyanyian dan lain sebagainya. Ada anak kinestetik, yaitu anak yang gaya belajarnya suka bergerak. Jadi intinya ada pergerakan. Anak-anak kines ini biasanya terlihat yang hobi olahraga, tapi kalau di dalam, nah bagaimana kita seluruh mata pelajaran mampu mengakomodir anak-anak yang termasuk yang kines. Dan yang ketiga adalah visual. Anak-anak yang suka melihat, dari melihat dia bisa belajar tentang banyak hal. Dari melihat dia bisa memiliki ketertarikan terhadap sesuatu. Nah, setidak-tidaknya dari 3 kelompok anak dengan gaya belajar berbeda-beda itu bisa kita akomodir. Baik Bapak Ibu, kita lihat lagi. Kemudian ada lagi yang dikatakan dengan semua itu tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 aspek atau 6 dimensi profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah yang kita harapkan, output atau tujuan dari pembelajaran kita, terbentuknya murid-murid yang memiliki jiwa atau berprofil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada slide berikutnya. Disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin
tanpa hukuman. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini kita menangani anak-anak yang bermasalah cenderung barangkali melakukan hukuman atau mungkin memberikan konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan, maka disiplin positif ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita mencoba menangani permasalahan yang ada pada anak dengan mengangkat nilai-nilai positif atau menggali nilai-nilai positif yang ada pada anak tersebut. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan disiplin positif, begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan pendekatan disiplin positif sebagai bagian daripada perbaikan peserta didik atau murid. Bapak Ibu, kita pernah atau mungkin mengalami di mana kita merasa merasa tidak bebas, merasa kurang diterima. Tentu itu menjadi ganjalan dalam kita berada dimanapun saja. Pun begitu dengan anak-anak atau murid di dalam kelas. 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar ini harus kita pastikan semua murid kita di dalam kelas-kelas kita betul-betul terpenuhi 5 kebutuhan dasar. Barangkali di antaranya ada yang bahkan di rumah-rumahnya mereka itu tidak terpenuhi. Barangkali kurang kasih sayang, barangkali mungkin kurang diterima. Nah, inilah yang coba kita berikan, kita penuhi. Dan dengan memenuhi kebutuhan dasarnya kita berharap murid akan lebih mudah untuk kita bimbing. Bapak Ibu, nah ini kalau kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal itu adalah hukuman atau kita kenal dengan punishment dan ada reward. Ini juga memberikan dampak yang positif, tapi juga ada dampak negatif. Di antaranya kalau hukuman itu cenderung memberikan rasa sakit atau menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid, menyembunyikan kesalahan, atau murid menjadi rendah diri. Sebaliknya penghargaan ini maka menimbulkan kompetisi yang tidak sehat di antara murid, bahkan ada cenderung yang iri. Jadi murid akan merasa harus tampil baik, bahkan kadang-kadang terjadi memburukkan temannya. Nah, inilah salah satu kekurangan sistem reward and punishment. Maka kita lihat lantas apa disiplin yang sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini yang akan kemudian kita bahas, Bapak Ibu, bahwasanya restitusi itu memberikan kesan yang kalau hukuman itu negatif, konsekuensi itu bisa positif, bisa negatif, netral, berarti restitusi ini cenderung positif. Nah, dalam kita mengelola kelas, ketika menyelesaikan masalah ada 5 posisi kontrol restitusi kita. Pertama sebagai penghukum, pembawa rasa bersalah, sebagai teman dan sebagai pemantau, serta sebagai manajer. Nah, ini tentu dari kelima sifat ini, 5 posisi kontrol ini kita bisa pilih mana yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, keyakinan kelas, apa yang dikatakan dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu dasar begitu ya, dari kegiatan-kegiatan yang kita maknai sebagai hal-hal positif di dalam kelas yang berdasarkan dari motivasi dari dalam diri. Jadi pastikan kita ketika masuk ke dalam kelas di awal-awal tahun pelajaran atau di awal-awal semester kita membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu artinya contoh misalnya masuk keyakinan kelas, misalnya hadir tepat waktu, kemudian tidak boleh begini atau sebaiknya begitu. Nah, itulah keyakinan kelas. Nah, sesuatu yang kita sepakati bersama-sama demi terwujudnya kelas yang nyaman, aman, dan tentram, serta menjadi tempat belajar yang paling relevan bagi semuanya. Nah, ini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kita lihat
kegiatan keyakinan kelas pertama diskusi tentang peraturan kelas, kemudian merumuskannya menjadi keyakinan kelas, kemudian bisa kita umumkan, artinya menjadi sesuatu yang tertulis. Nah, ini contoh keyakinan kelas: disiplin, saling menjaga kebersihan, semangat ke sekolah, rajin mengerjakan tugas, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kita lanjut kepada segitiga restitusi ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi dalam menyelesaikan masalah yang ada pada peserta didik atau murid, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita harus sampaikan kepada anak atau murid yang bermasalah bahwasanya setiap manusia itu pasti pernah melakukan salah. Kemudian kita validasi bagaimana anak yang berbuat salah dia tetap diperlakukan dan merasa dihargai sehingga dia punya keyakinan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian menanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu tadi Bapak Ibu, saya coba stop share screen-nya dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi paparan mengenai budaya positif. Ini baru sekelumit dari sekian banyak budaya positif yang bisa kita lakukan, kita terapkan di kelas-kelas kita. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, dalam budaya positif ini yang paling penting adalah kita memulai melakukannya. Dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja, tapi mulai kita lakukan. Hingga akhirnya menjadi sebuah gerakan bersama, dan akhirnya gerakan yang bersama-sama itu bisa menjadi sebuah budaya yang pada muaranya akan menjadi sebuah dampak yang sangat positif bagi kelas kita dan bagi satuan pendidikan kita. Baik Bapak Ibu, barangkali demikian untuk pertemuan kita pada Tatap Maya malam ini. Semoga sedikit aksi nyata yang saya bagikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita serta dapat memberikan dampak bagi kelas dan bagi sekolah kita. Amin. Terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu sekalian dalam Tatap Maya kali ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Saya akhiri dan selamat beristirahat.